Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Oh ya Loso Yosi, Iya, hari ini kita mau ngapain ya Loso? kita mau beribadah dong Loso Andi. Ini hari Minggu, udah waktunya untuk sekolah minggu. Betul sekali Loso. Biasanya kalau sekolah minggu kita ngapain aja ya Loso? Kita mendengarkan firman Tuhan, Ya, kita berdoa, kita juga memuji Tuhan. sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini, kita mau menyanyikan satu pujian. Iya, pujian Loso apa tahu nggak Loso? pujian Bapakku datang padamu gitu? Tahu dong Loso Andi Lau. Kalau gitu kita mau pujikan itu ya Loso. Bapakku datang padamu, naik
adik-adik semuanya, kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh menjagai sepanjang hari-hari kami. Tuhan juga boleh menjagai sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan, kiranya semuanya boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Losa Andi, Ya Losa. wah kita lagi di hutan Losa Andi Ya Lau. Losa. Kira-kira kalau di hutan yang jadi rajanya siapa ya? Kalau di hutan pastinya rajanya singa Losa. Bukan buaya ya Losa? Bukanlah, singa itu lebih garang loh Losa. Tapi buaya juga serem Losa. Kalau di dunia, Di dunia siapa ya Losa? siapa ya? Siapa Losa? Tuhan Yesus Losa. Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus itu raja di semuanya di dunia ini. Seperti pujian itu loh Losa. Apa? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? Jawabannya siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya mengambil sikap berdiri, kita mau pujikan Who is the king? Semuanya pakai gerakan ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, Jesus the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Sekali lagi ya Losa. Ya Losa. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, Jesus the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Sekali lagi ya Losa. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, Jesus the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Wah, kok Losa Yosi masih semangat gak Losa? Kurang greget ya Losa. Kurang greget Kita mau loh, Losa. memujikan pujian lagi kayaknya Losa, biar lebih semangat lagi. Pujian biar lebih semangat Losa. Iya. Kita mau pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Wah. Losa tahu nggak lagunya? Tahu Losa Nilau. Masih dengan bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah, Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. hebatlah, Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa.
aku, Dia bisa dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku pun selalu olehmu sisa bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia Paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia Paling aku cinta. Sekali lagi. Dia paling aku cinta. Puji Tuhan. Udah mulai panas ya Lose. Ya. Kita tadi udah memuji Tuhan. Kita udah semangat sekali Lose. Terus sekarang kita mau ngapain di Lose? Sebentar Lose Andi. Kita beribadah sekolah minggu itu buat siapa sih Lose Andi? Buat Tuhan Yesus Lose. Buat Allah ya Lose. Tapi Lose pernah tahu nggak ya bentuk Tuhan Yesus? Bentuk Allah itu seperti apa? Oh iya Lose. Oh iya, sebentar lagi kita itu mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya itu siapa Allah loh Lose. Oh, jadi kita mau belajar siapa Kalau Allah. mau tahu jawabannya siapa Allah, berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Duduk manis, kita dengarkan baik-baik. Sebelumnya kita mau pujikan Ku Mau Dengar Cerita. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kepada hambanya
dipersilakan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suatu yang sulit untuk kita pahami. Apa itu? Kita akan belajar tentang Allah. Nah, lo seyakin dan percaya kita semua pasti berdoa kepada Allah. Kita memuji Tuhan, memuji Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah. Bahkan kita berdoa untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, mengertikah adik-adik siapa itu Allah? Nah, hari ini lo seakan mengajar kita belajar bersama-sama tentang Allah. Yuk kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Kita buka bersama-sama. Nah, kita perhatikan di layar adik-adik sekalian. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itulah dia, siapakah Allah? Allah adalah sang pencipta. Wah, jadi kalau Allah sang pencipta berarti kita semua adalah ciptaan Tuhan. Pohon juga ciptaan Tuhan. Lalu binatang juga ciptaan Tuhan. Lalu semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, lo semua mau tanya, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah itu ada? Yuk coba kita berpikir, gimana caranya kalau kita mengetahui Allah itu benar-benar ada? Allah itu benar-benar beserta kita. Allah itu benar-benar melindungi kita. Allah itu benar-benar memelihara kehidupan kita, bahkan mengatur semua yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, kita mengerti, kita tahu bahwa Allah itu ada dari setiap apa yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Yuk, langsung ngajak kita membuka Alkitab kita, Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Kita buka bersama-sama ya. Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Adik-adik dapat memperhatikan di layar. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ingat ya baik-baik bahwa langit saja menceritakan kemuliaan Allah. Berarti semua yang diciptakan Tuhan itu membuktikan kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu mencipta segala sesuatu. Nah adik-adik coba kita perhatikan nih. Kira-kira Allah itu bentuknya gimana? Allah itu berbentuk seperti apa? Nah satu hal yang perlu kita pelajari di sini bahwa Allah itu adalah roh. Kalau Allah itu roh bisa dilihat mata enggak? Pasti tidak, karena Allah roh. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi hadiratnya boleh kita rasakan. Nah, lo mau tanya, adik-adik pernah enggak merasakan yang namanya angin?
Angin yang sepoi-sepoi membuat kita ngantuk dan membuat kita sejuk, bahkan membuat kita tertidur. Adik-adik bisa lihat angin seperti apa wujudnya? Pasti kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu, tetapi kita bisa merasakan kalau angin itu ada. Nah, begitu juga dengan Tuhan, begitu juga dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah karena Allah itu roh, tetapi kita bisa merasakan kehadirat Tuhan. Lalu bagaimana juga keberadaan Allah? Yang kedua, Allah itu kekal. Apa itu kekal? Allah itu ada dan Allah itu akan terus ada. Dia tidak bisa mati, dia tidak tertidur. Sebab Allah itu kekal. Allah tidak ada yang menciptakan karena dia adalah Allah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa Omega? Allah yang awal ada dan yang akhir dan tidak dibatasi oleh waktu. Lalu apa lagi? Allah adalah memiliki yang namanya sifat yang agung, sifat yang akbar. Wow, luar biasa ya. Berarti Allah itu begitu agung, begitu akbar sebab dia adalah sekarang ada, yang dahulu ada dan yang akan datang terus akan ada. Dan keberadaan Allah itu dari kekal sampai kekal. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan belajar sifat-sifat Allah itu seperti apa. Bagaimana sifat-sifat Allah. Kita akan belajar bersama-sama Allah itu maha hadir. Apa itu maha hadir? Di mana saja Allah itu ada. Mau adik-adik di kamar mandi, Allah juga ada. Adik-adik ketika tidur, Allah juga ada di situ. Ketika adik-adik bermain, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik berdoa, Allah ada di situ. Allah tidak dibatasi dengan tempat, sebab Allah maha hadir. Lalu yang kedua, Allah maha tahu. Allah maha tahu artinya Allah mengerti apa yang adik-adik lakukan. Allah tahu apa yang adik-adik ingin kerjakan. Allah tahu apa yang adik-adik rasakan. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik menangis, ketika adik-adik tidak banyak pergumulan, banyak masalah, Allah maha tahu apa yang adik-adik sedang lakukan. Lalu berikutnya Allah itu maha kuasa. Ini sifat-sifat Allah. Allah maha kuasa berarti dia bisa buat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa melakukan apa saja. Dia tidak dibatasi oleh apapun sebab Allah adalah maha kuasa. Dan juga apalagi sifat Allah, Allah juga maha kudus. Dia Allah yang suci, artinya dia tidak mau dengan sesuatu kejahatan. Tetapi Allah berhak untuk menghukum dosa. Nah, lalu apa adik-adik? Allah juga maha adil. Artinya Allah adil, dia berhak untuk menghukum dosa. Dan juga dia kasih. Dia mengasihi berarti dia tidak menghukum dosa. Nah, ini adik-adik bagaimana caranya keadilan Allah dengan kasihnya Allah dapat bertemu. Kira-kira bagaimana ya? Keadilan Allah adil harus menghukum dosa. Tetapi Allah juga kasih, dia tidak menghukum dosa. Nah, ingat adik-adik, beberapa ribu tahun yang lalu Allah menunjukkan keadilannya harus menghukum dosa. Dan karena kasihnya dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib menebus seluruh dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita menjadi orang yang kudus dilayakkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang akan belajar apa sih karya-karya Allah. Tadi sifat-sifat Allah sudah. Nah, sekarang kita belajar tentang karya-karya Allah. Karya-karya Allah adalah yang pertama itu adalah menciptakan.
pencipta. Nah, seperti yang Lose katakan tadi bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah karyanya Allah. Semua yang ada di bawah kolong langit ini diciptakan oleh Allah. Allah bukan hanya mencipta, tetapi karya yang kedua ialah Allah memelihara. Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi terus dibiarkan begitu saja, tetapi Allah memelihara ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Lalu apalagi karya Tuhan? Karya Tuhan juga mewahyukan. Apa itu mewahyukan? Allah berfirman kepada penulis-penulis Alkitab dan memberitahukan kepada setiap kita bahwa ada Alkitab yang dapat kita baca, itu adalah wahyu dari Tuhan. Lalu apalagi? Allah juga menyelamatkan. Nah, inilah pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Rencana Tuhan yang paling agung, rencana Tuhan yang paling mulia adalah menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar tentang Allah, kita mengerti sifat-sifat Allah, kita mengerti karya-karya Allah, lalu bagaimana sikap kita kepada Dia? Bagaimana seharusnya kita, sikap kehidupan kita kepada Allah? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang takut dan hormat kepada Allah. Itu penting ya adik-adik, ingat Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil, Allah itu kudus. Sebab itu Dia juga melihat bagaimana kehidupan kita, maka dari itu kita harus memiliki sikap yang hormat dan takut kepada Allah. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita kepada Allah? Yang kedua adalah mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu ditunjukkan dengan sikap kita yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman-Nya, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Allah? Yang ketiga adalah mendekatkan diri secara terus-menerus kepada Allah. Kita harus mendekatkan diri dengan kita memuji Dia, berdoa kepada Tuhan, dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap kita kepada Allah? Kita harus memperkenankan hati Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ingat adik-adik bahwa kita ada di dunia ini untuk menyampaikan kabar tentang Kristus. Kita harus dalam hidup kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Baik dalam kita berkata-kata, kita bertingkah laku harus mencerminkan tentang Kristus. Supaya kita menjadi terang dan garam Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang saat ini sudah adik-adik lakukan untuk kemuliaan Allah? Sikap apa saja yang sudah adik-adik lakukan? Karena Allah itu suci, karena Allah itu kudus, karena Allah itu apa tadi? Sudah banyak ya yang Lose tadi katakan. Apa yang harus kita lakukan kepada Dia? Sikap seperti apa yang kita tunjukkan kepada Allah? Nah, adik-adik boleh mengirimkan 3 saja. 3 saja sikap yang adik-adik lakukan kepada Allah sebagai orang yang mengasihi Allah, mencintai Allah dan takut akan Allah. 3 saja boleh dikirimkan ke WA Group Sekolah Minggu. Nah, kiranya kita dapat belajar ketika kita mengerti keberadaan Allah, ketika kita tahu bahwa Allah itu kudus, seharusnya kita juga menjadi seperti Kristus, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat belajar, dan ketika kita mengerti Allah, kita harus memiliki sikap yang hormat dan takut akan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita,
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar dan mengerti tentang Allah meskipun begitu sulit untuk kami mengerti. Dan kami bersyukur Tuhan menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Langsung mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang masih setia untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Kita percaya bahwa meskipun Allah kita tidak kelihatan, tapi kita disertai dan ditolong senantiasa dari waktu ke waktu. Adik-adik, untuk pengumumannya masih tetap sama, bahwa minggu depan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan untuk adik-adik yang rindu ingin didoakan, atau ada pergumulan, atau ada unek-unek, bisa menghubungi ke nomor lose-lose kelas adik-adik, atau ke nomor lose yang adik-adik ingin hubungi. Tetap setia ya, tetap semangat. Terima kasih dan biarlah kita tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberkati.